Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah tabel menggunakan latex yang akan dimasukkan ke dalam sebuah naskah paper. Pada kali ini saya akan menggunakan panduan yang dibuat oleh Marcus Bushell dari Carnegie Mellon University. Oke, di sini kita bisa lihat ada dua buah tabel. Kita bisa menilai dari tabel atas dan bawah, kira-kira tabel mana yang lebih baik untuk dilihat atau lebih nyaman dilihat oleh pembaca. Tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tabel kedua itu lebih rapi dilihat daripada tabel yang di atas. Ini juga ada perbandingan dua tabel. Tabel atas itu terkesan penuh, sementara tabel yang kedua yang di bawah itu lebih concise, lebih rapi. Nah, di sini ada 5 poin yang harapannya kita jadikan patokan dalam mendesain sebuah tabel menggunakan latex. Yang pertama kita itu hindari garis vertikal, kemudian kita hindari sel-sel yang terlalu banyak kotaknya. Kemudian yang ketiga itu hindari juga double horizontal lines. Kemudian kita cek bagaimana space yang cukup untuk antara rows. Dan kalau misalnya kita uh, tidak yakin bagaimana cara menata isi atau konten dari tabel itu, kita ambil saja kesepakatan bahwa kita gunakan semua itu rata kiri atau align left. Oke, ini adalah contoh dari tabel. Yang tabel pertama tadi terlalu banyak kotaknya. Before-nya seperti dilihat dari tabel atas. Jika kita bandingkan dengan tabel kedua, di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaannya terletak dari rata kirinya ada di mana, kemudian tidak semua kotak atau garis itu perlu dimasukkan ke dalam tabel, cukup hanya pada garis horizontal paling atas, kemudian garis horizontal kedua untuk membatasi judul dari tabel, kemudian dan garis terakhir. Di sini saya akan menggunakan template artikel dari Elsevier, paper Elsevier, menggunakan editornya VS Code. Tentu secara umum kita bisa menggunakan editor yang lain. Baik, misalkan kita ingin menulis tabel 3 yang ada pada paper ini, kita bisa lihat bahwa tabelnya cukup sederhana. Di sini tabel rata-rata akurasi dari beberapa macam model classifier. Di sini kita akan menggunakan alat bantu tabel generator online. Di sini tabel generator bisa kita cek di webnya. Nah, ini akan kita gunakan untuk membantu membuat atau mengenerate code dari tabel yang ingin kita buat. Sebelumnya, jika kita ingin menggunakan tabel 3 ini sebagai contoh, kita perlu siapkan terlebih dahulu tabelnya ke dalam Excel, file Excel. Sebelumnya di sini sudah saya siapkan. Nah, ini adalah tabel Excel yang sudah saya siapkan, yang ingin kita tuliskan ke dalam menggunakan latex. Bisa dilihat di sini tabelnya cukup sederhana. Cara yang akan kita lakukan cukup sederhana. Kita blok
tabel yang ingin kita tulis, misalnya seperti ini, dari file Excel tentunya. Kemudian kita copy, lalu kita tempel di tabel generator. Kita taruh di sini. Nah, ini adalah tampilannya. Tampilan dari tabel yang kita copy dari Excel ke dalam tabel generator. Kemudian kita ubah stylenya menjadi book tabs table style. Nah, book tab table style ini akan memberikan garis atas di awal dan di akhir saja, dan kemudian garis batas judulnya. Kemudian bisa kita lihat di sini kalau misalnya dari contoh tadi, kolom pertama itu ada merge cell-nya. Lalu di sini kita bisa ubah dulu. Baris pertama dan baris kedua pada kolom 1 kita bisa merge cells menggunakan tombol merge cells yang seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini garisnya hanya ada pada baris pertama, baris kedua, sedangkan baris ketiga di sini tidak ada garisnya. Untuk membuat garis seperti ini, kita bisa klik di bagian Activate Custom Grid. Nah, seperti ini. Tinggal kita tandai baris mana yang ingin kita garisi. Seperti ini jadinya. Oke, garis atas sudah, garis pembatas kedua sudah, garis pembatas ketiga sudah, dan yang terakhir sudah selesai. Kemudian kita isi kolom caption dari tabelnya. Captionnya adalah ini, average accuracy of difference model. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian di dalam LaTeX itu tabel itu selalu memiliki label, yang mana label ini akan digunakan untuk menggunakan hyperlink di dalam PDF-nya nanti. Kalau misalnya di Word itu hyperlink untuk reference. Nah, kalau misalnya di LaTeX di sini menggunakan label. Misalnya di sini labelnya saya kasih tab .2 average accuracy. Kemudian di bagian bawah ini saya rasa ini sudah cukup. Kita bisa langsung generate. Nah, pada bagian result ini adalah code yang bisa kita copy dan paste langsung ke dalam kode LaTeX yang kita akan generate. Kita klik copy, lalu kita paste di LaTeX editornya. Di sini sekali lagi saya ingatkan bahwa template LaTeX yang saya gunakan adalah template LaTeX dari paper yang dipublikasikan di jurnal Elsevier yang memiliki 2 kolom. Jadi dalam satu halaman ada 2 kolom. Sini kita paste di sini ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita perhatikan pada bagian atas tabel ini ada keterangan please add the following required package to your document preamble. Di sini dibutuhkan 2 package atau library, yaitu book tabs dan multi-row. Ini kita bisa cut, kita pindah ke bagian preamble, kumpulan dari package yang digunakan pada paper. Seperti ini, kita uncomment dulu. Oke. Kembali lagi ke bagian code dari tabel tadi. Di sini bisa kita lihat ada comment centering, ini artinya dia akan posisi dari tabel itu ada di tengah. Kemudian di sini captionnya adalah average accuracy on different models. Labelnya adalah tab average accuracy. Kemudian
Di sini kita mulai code untuk membuat tabelnya. Di sini ada 4 huruf L. Artinya adalah 4 kolom dengan rata kiri. L artinya left. Seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal compile. Oke, sudah selesai. Kita bisa lihat hasil PDF-nya. Nah, ini adalah hasil dari tabel yang menggunakan tabel generator tadi, bantuannya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa eh, sudah tertata rapi ya, rata kiri semua dan eh, garis-garisnya hanya ada pada tempat-tempat yang kita perlukan saja. Namun kalau misalnya ingin kita perhatikan lebih detail, eh, hurufnya masih terlihat sedikit lebih besar daripada huruf yang ada di paragraf. Ini kita bisa kecilkan dengan menggunakan eh, satu code, yaitu di bawah kita taruh di sini, di bawah centering, eh, slash, ukuran fontnya kita gunakan misalnya footnote size. Oke, kita save. Oke, sekarang lebih kecil dan lebih proporsional jika dibandingkan dengan paragrafnya. Kemudian tadi sudah sempat saya mention bahwa ada yang namanya hyperlink. Jadi kalau misalnya di sini kita ingin biasanya membahas bab tabel 1, otomatis kita akan menyebut tabel 1 di paragraf. Nah, itu bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya seperti ini. Eh, Misalnya di sini saya tambah paragraf ya. Satu paragraf di sini saya copy paragraf yang ini. Saya copy, saya taruh di sini. Oke, ini saya rapikan terlebih dahulu. Misalnya pada kalimat ini saya akan menjelaskan tabel 1. Misalnya di sini saya tulis tabel, kita panggil labelnya slash ref itu artinya reference. Nah, di dalam kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal ini kita masukkan labelnya. Label yang tadi adalah tab average accuracy. Oke, kita rapikan. Selesai, kita save. Nah, ini adalah tabel referensinya. Referensinya di sini tabel 1 adalah mereferensi tabel 1 yang ada di atas ini. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat tabel yang besar? Contohnya di sini tabel 2, perbandingan beberapa errores dari beberapa dataset menggunakan berbagai macam classifier. Di sini banyak sekali. Yang menjadi masalah adalah tabel ini lebarnya melebihi dari satu kolom. Ada di sini
rentangnya lebih memakan 2 buah kolom dalam satu halaman. Baik, kini akan saya contohkan, tapi terlebih dulu saya akan tambahkan terlebih dahulu kalimat-kalimat dummy-nya supaya bisa memenuhi 2 kolom. Di sini saya hanya menggunakan kata-kata dummy. Oke, saya tambah lagi ya. Nah, saya ingin mencontohkan bagaimana cara memasukkan tabel yang lebarnya itu lebih dari satu kolom pada paper yang default formatnya adalah satu kolom. Nah, di sini sudah saya siapkan tabelnya dalam file Excel. Nah, ini adalah uh, tabelnya. Pertama saya copy terlebih dahulu semua ini. Saya copy, lalu saya paste di tabel generator. Ini adalah entry yang sebelumnya, perlu kita bersihkan dulu, kita hapus. Lalu kita paste di sini. Nah, ini. Oke, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu bahwa ini tabelnya kembali ke default. Berarti kita harus aktifkan. Jadi di sini book tab style-nya tidak aktif. Pertama kita kembalikan ke default-nya, kemudian kita hidupkan lagi book tab style. Nah, di sini akan muncul garis-garisnya yang diperlukan atau di bagian yang seharusnya ada saja. Oke, di sini sudah bisa dimasukkan semua. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa error rates atau nilai dari error rates yang di bold hitam. Nah, bagaimana caranya supaya tabel yang di-generate di LaTeX juga memiliki style bold seperti yang sudah ada pada contoh ini. Caranya cukup simple. Pada tabel generator, kita uh, kita bold menggunakan tools yang ini. Misalnya tadi pada dataset chlorine con dan coffee pada kolom kedua itu dia di bold chlorine con. Ya, ini kita bold. Nah, ini di sini sudah berubah menjadi bold. Kemudian yang coffee juga bold. Misalnya yang sebelahnya juga karena juga dia nilainya error yang paling kecil juga perlu di bold. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa di sini angkanya sudah menjadi bold. Selanjutnya kita isikan captionnya. Captionnya adalah test result part 1. Kita paste di sini. Kemudian labelnya adalah tab titik 2 error rate. Tinggal kita generate. Nah, ini adalah code yang hasil generate menggunakan tabel generator. Bisa kita lihat bahwa nilai-nilai yang di bold tadi ada berbeda sendiri kodenya, ada di dalam encapsulation text BF yang artinya text bold font. Oke, kita copy terlebih dahulu. Kita paste di bawah paragraf ini. Oke. Nah, ini cukup rumit sebenarnya karena
terlihat cukup rumit karena banyak sekali code-nya padahal hanya susunan baris dan kolom saja. Baris itu enter dan kolom itu adalah spasi. Oke, di sini kita lihat terlebih dahulu ada package yang harus dimasukkan. Ini package booktab sudah tersedia tadi, sudah dimasukkan pada tabel sebelumnya, jadi kita bisa hapus langsung. Oke, di sini saya tidak merubah sama sekali code-nya. Sekarang kita lihat kalau misalnya code ini kita langsung save, eh, seperti apa hasilnya. Mari kita lihat, kita compile, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya menabrak ya. Jadi di sini referensinya ditabrak oleh tabel kedua ini. Nah, terlihat aneh di sini tabel keduanya ada di sebelah kiri, sementara harusnya caption dari sebuah tabel itu ada di tengah. Kalau mau lebih jelas, coba saya pindah ke paragraf tengah, agak di tengah. Ini kodenya saya hapus terlebih dahulu. Kemudian saya pindah ke bagian tengah, misalnya di sini. Nah, terlihat bahwa tabelnya yang harusnya 2 kolom, tapi karena tidak cukup, akhirnya menabrak ke kolom sebelahnya. Ini bisa diakali dengan cara menambahkan sedikit perubahan pada code-nya. Kita bisa lihat di sini adalah code tabel itu dimulai dengan /begin tabel. Ini bisa kita cukup tambahkan tanda asterisk atau bintang di sini pada begin table dan juga pada end table yang paling bawah. Kita compile. Maka hasilnya seperti ini. Dia tidak akan menabrak paragraf-paragraf yang lainnya. Oke, ini juga masih terlihat terlalu besar ya hurufnya. Kita kecilkan menggunakan font footnote. Kita taruh di sini slash footnote size. Kita save atau compile kembali. Baik, ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat cukup rapi. Oke, sekarang saya sudah memberikan contoh bagaimana cara memasukkan tabel ke dalam sebuah paper menggunakan latex. Tapi di sini saya belum menjelaskan bagaimana caranya untuk mengatur lokasinya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya di sini untuk tabel 1 itu cukup rapi posisinya, kebetulan karena kecil saja jadi dia langsung ada di atas. Jadi antara header-nya dan ke tabelnya itu tidak ada jarak yang signifikan. Sementara untuk tabel kedua karena dia ini besar sekali tabelnya sehingga ada jeda antara header dan tabelnya seperti ini. Ini harusnya bisa dioptimalkan lokasinya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara kita cek terlebih dahulu kodenya. Nah, kodenya di sini ada setelah begin table itu ada kurung siku. Ini kita bisa isi dengan kode untuk menentukan letak di mana tabel itu harusnya berada. Ada berbagai macam cara. Misalnya di sini kita menggunakan H. H itu artinya here. Jadi tabel ini
seharusnya berada di paragraf setelah paragraf lip-sum 7 ini. Nah, tetapi karena kita lebih baik ini bagusnya ada di benar-benar di atas, berarti kita bisa taruh eh, tabel itu harus ditaruh di paling atas setelah header. Caranya kita tambahkan T. T itu artinya top. Jadi kita gunakan dua quote H dan T artinya here and top. Sekarang kita save bagaimana hasilnya. Kita compile. Oke, lokasinya sudah ini malah pindah ke bawah ya. Berarti masih belum sesuai kalau misalnya kita menggunakan H dan T. Kita ingin paksa tabel ini berada di halaman ini. Jadi dia ini masih ada kesalahan karena dia lokasinya malah lari ke setelah referensi. Mari kita coba menggunakan HT tetapi sebelumnya menggunakan tanda seru. Oke, kita coba. Oke, nice. Tabel sudah berada di posisi yang kita inginkan. Ada di halaman ketiga dan tidak lari setelah referensi. Jadi kita bisa lihat di sini tabel sudah berada di posisi yang kita inginkan dan sudah terlihat rapi. Sama persis dengan contoh dari paper yang sudah terpublikasikan ini. Oke, segitu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya berharap tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.